Ya kami menjawab dan simpulkan palsu, ya tinggal dibalas oleh ahlinya, simpulkan asli, biarkan rakyat yang menilai dan menyimpulkannya. Ya, dan hal itu harusnya lebih bagus kita selesaikan di seminar ilmiah, baik nasional maupun internasional, bukan pembungkaman seperti ini hanya karena dipanggil 3 ahli IT langganan kepolisian, ya. Tiga ahli langganan kepolisian langsung memutuskan bahwa kami mengedit, memanipulasi secara tidak ilmiah. Ini kan masa nasib orang ditentukan oleh 3 ahli ini, gitu loh. Kan mereka kan tidak punya otoritas untuk mengatakan kami tidak ahli, tidak kompeten, tidak ilmiah, hanya karena mereka sering dipakai oleh kepolisian. Jadi Prof. Jimli sebaiknya diadakan lagi atau diselenggarakan lagi hal seperti ini, dibuka lagi. Jangan sampai Komite Reformasi Polri dipersepsikan masyarakat hanya mau mendengar apa yang ingin didengar. Ya, tadi juga saya menyerahkan satu buku di samping Jokowi White Paper, yaitu Rekayasa Barang Bukti Digital oleh Laboratorium Forensik Polri. Ya, di situ aktornya ada Tito Karnavian, Krisnamurti, Muhammad Noah Lazar dan lainnya. Saya katakan kepada Prof. Jimli, jangan percayai saya dan jangan percayai buku itu sebelum Bapak menyerahkannya, mengkajinya ke BRIN atau peneliti-peneliti independen di BRIN, di Mabes TNI ataupun di luar negeri, gitu. Jangan percaya karena itu Rismon. Harusnya tidak percaya dulu buku yang kami kasih, termasuk JWP dan buku rekayasa kasus kopi sianida, sebelum itu diuji oleh peneliti atau laboratorium independen. Ada kok, BRIN kita punya, Universitas Indonesia punya, ITB punya, Mabes TNI juga punya. Jadi itu sebagai masukan, sehingga tadi sebenarnya saya ingin memberikan masukan untuk didirikannya Badan Forensik Independen. Itu masukan saya sebenarnya, gitu loh, kepada Prof. Jimli, gitu. Tapi ya saya merasa dibungkam, gitu loh. Masih tersangka saja tidak boleh menyuarakan aspirasinya, apalagi terpidana. Dan ingat Prof. Jimli, ya, kalau kami meneliti dan kami mengedit, kami memanipulasi, tidak mungkin kami publikasi dalam sebuah buku. Manipulasi yang jahat itu di ruang gelap, bukan di ruang terang. Kalau ingin membuktikannya, ayo kita, Prof. Jimli harusnya menginisiasi diadakannya seminar nasional, seminar ilmiah nasional maupun internasional. Undang peneliti dalam maupun luar negeri, ya, untuk mengadu kami, ahli dari kepolisian mengatakan apa, kami mengatakan apa, ada peneliti independen mengatakan apa, internasional mengatakan apa. Oke? Gitu dulu ya. Terima kasih. Ya, Dr. Jadi kan kasus RFT ini contoh untuk reformasi sesungguhnya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya orang ketiga dari RFT akan menyampaikan beberapa pandangan kami bertiga termasuk solusi. Sebenarnya kami ingin memberikan solusi terkait dengan kasus ini. Bagaimana negara bisa menyelesaikan masalah polemik ijazah palsu Jokowi ini ya. Jadi saya akan mulai dengan begini. Jadi kami sebagai akademisi, kami memandang bahwa perkara dugaan ijazah palsu Jokowi ini muncul dari perbedaan kajian, analisis publik, dan dinamika ruang pengetahuan. Bukanlah ranah kriminal murni. Aktivitas ilmiah selalu berangkat dari pertanyaan masyarakat, keraguan metodologis, dan upaya memahami realitas secara lebih dalam. Karena itu, penyelesaian perkara seperti ini secara hukum sangat layak untuk dipertimbangkan melalui mekanisme penghentian penyidikan atau SP3. Diskusi kami dengan tim penasehat. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.